saya sudah bisa meraba-raba siapa orang ini. Respon setelah LBH GKS Basra melaporkan 7 tambang liar ke Polres Situbondo, saya di posisi menunggu respon Polres Situbondo. Respon yang saya harapkan adalah Polres Situbondo menangkap pelaku 7 peti penambangan tanpa izin. Bagaimana kalau respon Polres Situbondo adalah diam tanpa tindak lanjut? Reaksi saya atas respon Polres Situbondo sebagai berikut. 1. Melaporkan 7 peti di Situbondo di Mabes Polri. 2. Melaporkan Polres Situbondo ke Div. Propam Mabes Polri. Kapan itu? Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 lalu. Apa sebenarnya respon yang saya harapkan dari Polres Situbondo? 1. Polres Situbondo wajib menangkap 7 peti. 2. Polres Situbondo wajib menutup 7 tambang liar alias 7 peti tersebut. Bagaimana kalau Polres Situbondo hanya menutup tambang liarnya tanpa menangkap pelaku tambang liarnya? Polres Situbondo tetap akan saya laporkan pada Div. Propam Mabes Polri. Polri menempatkan polisi di Polres Situbondo untuk menegakkan hukum bukan menjadi backing tambang liar. Salah oknum Polres memberi panggung pada Pokopok Lemak Satogel. Salah mafia tambang bermitra dengan Pokopok Lemak Satogel. Bila mafia tambang saya gulung. Bila oknum Polres Situbondo saya laporkan ke Propam Polri. Itu karena kalian memberi panggung pada Pokopok Lemak Satogel. Bengka, mari kita bertarung. Saya hanya akan meminta satu hal pada Polri, menegakkan hukum setegak-tegaknya. Urusan penegakan hukum ini, pada waktunya nanti akan saya bawa ke DPR RI, Menko Polhukam serta Istana Wapres dan Istana Presiden. Polri di bawah koordinasi Menko Polhukam, jelas diketahui, Pak Mahfuz MD paling benci pelanggaran hukum apalagi perusakan lingkungan akibat tambang. Kalian salah ngajak saya bertarung. Sementara pendukung kalian hanya penjilat dan tukang adu domba yang bodoh namun bertopeng bergaya jumawa. Bila pertarungan ini kalian jalankan, akan aku kubur karir kalian di Situbondo. Dukunglah tambang liar lalu mampuslah karir kalian di Situbondo. Salam amar makruf nahi mungkar. Salam pejuang amar makruf nahi mungkar. Salam pamangkar. Brando Ramada Maraktara. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube Bang Ipul, dan follow Instagram resmi Bisyaiful 611 serta ikuti halaman Facebook resmi Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam pemangkat. Salam. Saya Banton kembali menyapa Anda semuanya di channel Bang Ipul di acara Cangkruan di edisi Minggu 5 Desember 2021. Pada acara Cangkruan di kali ini ya, kita akan membahas berbincang ya tentang topik yaitu penambang legal dipidana. Ngimpil tentu menarik ya untuk semua pemirsa untuk menyimak tentang obrolan kita pada acara Cangkruan kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita berbincang lebih banyak tentang topik malam ini, saya akan menyapa satu persatu siapa saja tim pemangkar yang kali ini ikut di acara Cangkruan. Di paling ujung sana yang kali ini memakai baju yang berbeda ya, dengan kopiah putihnya ya, ada Bang Ozi Bendara Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam kebenaran. Salam pemangkar. Salam. Di samping Bang Ozi ada Bang Fatoni, Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat-sahabat netizen Situbondo, tetap semangat. Salam pemangkar. Salam.
ada Bang Iwan ya, itu dari Putra Mandiri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat semua, Amin. Amin. dalam keadaan bahagia, Amin. dan tetap semangat. Salam Golkar. Salam. Di sebelahnya Bang Iwan ada Bang Hafiz ya, Kepala Tim Cyber Pemangkar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton. Salam semangat. Salam. Dan di samping saya ini ada Ketua Umum Garda Pemuda Sakira, Bang Ipul. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Untuk masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati dan di Pemangkar yang sangat saya banggakan, tetap semangat. Meskipun kita sedang mendapatkan berita yang cukup mengagetkan, yaitu berita duka terkait dengan bencana alam yang ada di kota tetangga kita di Lumajang, semoga selalu terlindungi dan saya dengar juga sudah ada korban jiwa. Ya. Semoga husnul khotimah sehingga Amin. bisa diterima segala amalnya dan meninggalnya ini termasuk dalam syahid, karena meninggal di dalam bencana alam itu kalau tidak keliru ya itu sudah menjadi kategori ya. Kita lanjutkan dulu atau kita kirimi Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Dan saya menghimbau kepada masyarakat Situbondo dan masyarakat dunia, karena channel Bang Ipul ini bukan hanya Situbondo aja yang memiliki. Mungkin ada rezeki, sebagian rezeki ayo kita bantu dan salurkan kepada saudara-saudara kita, dan insya Allah di Pemangkar akan juga melakukan hal yang sama, sehingga mungkin tidak bisa mewakili semua kebutuhannya, tapi setidaknya kita sebagai rasa empati bisa membantu sedikit-sedikit ya. Oke, dari saya Bang Ipul tetap semangat. Salam Golkar. Salam. Ya, dan tentu mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Bang Ipul yang diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin. Dan saudara kita yang hari ini sedang berjuang melawan sakitnya karena erupsi Gunung Semeru, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kita berbincang tentang, nah ini menarik kemudian tema yang topik yang kita ambil pada kesempatan kali ini di acara live malam ini, yaitu penambang legal ya, penambang legal di bidang ngimpilo. Nah ini yang menarik ini buat saya Bang, ngimpilo ini ya, ngimpilo gitu. Nah ini yang dimaksud ngimpi ini gimana ini menurut teman-teman ini? Mungkin ada yang mau jawab dulu. Ya, hanya bisa mimpi Bang. Kenyataannya nggak ada. Ya gitu kan. Hanya Hanya bisa di dalam mimpi kan. berangan-angan. Underestimate dia itu. Kenapa kok tidak punya keyakinan bahwa karena yang saya tahu ini akun Dandu ya, yang identik dengan akunnya itu. Kenapa kok Mas Hafiz sudah bisa mendahului penyidik ini? Gitu? Ya, gini dong. Faktanya dari dulu nih Lilun melaporkan yang gambaran ini kasus masalah contohnya seperti yang Bang Amir, sampai sekarang nggak ada satu bukti pun yang bisa dipenjarakan oleh Lilun. Artinya laporannya tidak ada endingnya ya. Nggak ada ini. Berarti apa? Yang mimpi itu, mimpi ya. Oh, jadi itu ya yang dimaksud Iya, ngimpi ya. iya, Bang. Kenyataannya nggak ada. Misalnya hanya mimpi. Kayaknya Pak Waka sudah kapan ini? Mau bicara ya. Ya, kenapa ya Pak? Kayaknya ada dendam pribadi. Sudah sabar. Iya. Karena itu juga salah kita. Siap. Ya, kenapa kita percaya dengan orang Jawa kan gitu aja. Iya. Berarti kan kenapa itu adalah salahnya pada kita ya. Siap. Soalnya lagi itu juga tidak ada percuma. Jadi artinya kita tata potong dulu ya. Artinya teman-teman dan masyarakat Situbondo,
kita sekuat apapun kita mengungkap sebuah kebenaran, sekuat apapun kita mengungkap kecerdasan, maka kalian jangan berharap dia sadar dan dia punya malu. Karena faktanya ini memang orang yang sangat unik, gitu. Dan saya yakinnya bahkan ketika kita telanjangi di tengah renang pun dia tidak akan punya rasa malu. Jadi artinya jangan kalian berharap dia itu punya malu, ya. Karena ini luar biasa, memang orang ini memang luar biasa. Kenapa? Coba beberapa kali carpak, ya beberapa kali dia bohong, seperti tadi yang diungkap oleh Mas Hafiz. Lah kalau saya, yang lebih baik, ya saya akun gitu, bukan menambah kepalsuan atau kemudian carpak bolehnya. Ambil aja kilas bari yang di belakangnya, bahwa akhir November dia berjanji, ternyata tidak tertepati, dia tidak melakukan juga. Buat lagi tiba-tiba itu buat seperti itu lagi. Dia buat lagi bahwa dia tidak pernah mendapatkan panggilan. Nah, setelah panggilan itu dipegang oleh salah satu kuasanya atau salah satu anak buahnya yang bernama Supiono, minggat dia. Tapi ya tetap aja dia akan keluar seperti itu, makanya buat aja dia hiburan gitu. Jadi makanya kenapa saya bicara seperti ini, Bang Don, agar Pak Waka ini tidak emosi gitu loh. Iya betul. Nah, kalau Pak Waka sendiri, kalau misalnya sekali aja omongan tidak ada buktinya kan malu ya. Ya terus atau jadi percuma orang gel, tapi bicara pakai belum mau. Ya tak gel. Nyaman orang gel itu adalah orang yang bisa menyalurkan, ya jujur, gagah, berani, tak buruan, tak digedeng, tak jadi itu nyaman orang gel. Tapi kalau dia itu carpakan, terus janji yang tidak pernah tertepati, terus jiwanya kerdil kayak bencong, itu kan buru akhirnya. Betul ya? Betul. Artinya tidak ada tanggung jawab dari apa yang dia ucapkan itu. Pak Waka pernah merasa malu enggak? Ya, namanya cangkruan ya. Apa itu malu? Ya terus bersama melecehkan melulu pas itu pagi, kemudian malah akan meleceh boleh. Ya soalnya begini Pak Waka. Pak Waka, Mas Waka ini kan pernah berharap luar biasa. Oh iya. Nah, ini saya ingat lagi kan ya. Pak Waka kan bilang, wah saya akan belajar bisnis dengan Mas Ido. Itu luka-luka yang sudah lama. Saya akan mengikuti katanya, saya akan belajar. Nah itu setelah ketahuan bahwa itu ternyata tidak benar, kamu caranya seperti itu gimana? Iya itu, ya terkadang begitu. Tidak malu enggak? Hal yang kamu lakukan ketika malu apa? Ya, caranya boleh. Caranya boleh cukup. Jadi saya buat pelajaran. Ternyata robot iya. Coba saya lihat. Maka dulu pernah di akunnya Brando itu pernah ngomong bahwa buat baik nggak buat siapa minta kalau uang nggak kau minta ajar apa? Iya, jadi itu dulu saya. Kamu nutupi itu, kenapa kamu tidak ngomong sama? Gini waktu, jadi itu awalnya. Karena apa? Waktu itu. Kenapa kamu ketika akun Brando ngomong seperti itu, terus kamu tidak ngomong ke aku? Konteksnya ada sama Pak. Jadi itu saya kan masuk di GP Sakera itu bukan sampai tojo negara rendah. Jadi saya masuk di GP Sakera itu melamar diri waktu. Ini loh, pertanyaan aku dengarkan. Kenapa kamu ketika akun Brando ngomong seperti itu, kamu itu tidak ngomong ke aku? Itu yang penting. Pak, apa? Todis. Malu. Kenapa? Kamu salah ya. Itu yang penting sehingga kamu tidak mengulangi. Tapi kalau kamu terus-terusan mengulangi lagi, nanti ketemu lagi terus kamu ngomong ini belajar bisnis ekonomi. Hati-hati, makanya ada pelajaran guru-guru kita itu kita harus melihat belajar dengan orang yang memang memiliki keahlian dan karena menghasilkan uang itu belum tentu bisnis, ya menghasilkan uang itu belum tentu bisnis bisa menghasilkan uang, tapi menghasilkan uang belum tentu bisnis. Bisa aja dia karyawan,
Dia menghasilkan uang, dapat uang, ya toh. Nah, dia jualan itu bisnis, dia dapat uang. Neko pun ada bisnis, ada uangnya. Nah, kan lopotan ini bisa tidak mempelajari karakter orang itu guys. Neko lesnya banyak uang, iya. Jadi jangan terus orang yang punya banyak uang terus kamu langsung kategorikan itu bisnis koruptor, itu juga bisnis dapat uang, tapi bukan bisnis. Demikian pula memanfaatkan uang koruptor itu juga bukan bisnis, tapi dapat uang. Betul, betul. Iya kan? Nah, sekarang gimana? Kenapa lu lihat dari koruptor? Gue yang gini Pak Tom, sejauh ini pengalaman saya. Kalau masih berkembang, Iya, betul. Selama saya di GPSK. Kita laku. Iya. Benar tuh. Jadi koma. Iya, jadi karena kasus itu tuntas waktu dari punya kasus itu yang pernah ada di berkas GPSK itu dari GPSK sebelumnya itu tuntas sampai akhir sampai sidang itu ada tidak bisa tahu ITE. Maksudnya Kasus tuntas itu tidak tahu ITE. sebagai apa? Lapor. Sekali saya. Iya, sekali saya dan kenapa? Karena itu kan kamu kan ada di. Ini kayaknya masyarakat Situbondo juga harus memahami karena bagaimanapun Bang Waka ini baru dengan saya bersama. Sehingga apa yang dikatakan Pak Waka sebagai kepala rumah tangga di GP Sakela ini tahu persis. Banyak. Iya. Jadi awalnya Ini bukan hoax. masuk di TKP 2 Enggak, ini langsung GP Sakera. Ini langsung GP Sakera. Jadi bukan LPKP 2 Jadi artinya dia tahu ketika kita ditugaskan untuk Iya, untuk mengawal laporan itu. berapa kawal apa yang akan nyatat itu? Itu enggak 11 ya? Ya, 11 itu. 2013. Itu macam-macam mulai dari kasus tambang, paling banyak tambang waktu itu. Jadi begitu biar sekarang saya mau datang dari tambang itu. Tambang itu udah benar laporan tambang. Saya kira ada ratingan. Pasatnya agak mager. Anak perakina tambang. Wow, maksudnya nyimpil lu. Nah, bahasa nyimpil lu karena ada sejarah sebelumnya. Jadi Polres Situbondo ini sudah mendapatkan laporan. Iya. Termasuk salah satunya punya Handoko ya. Siap, ya betul. Itu Siti Mirza itu sudah dilaporkan di tahun 2013 atau 2014 ya. Ya betul betul. Yang nggak ada ending. Dan ada endingnya justru yang ending itu ngampok. Kayak gitu. Ya itu biarkan lah. Jadi artinya masyarakat Situbondo biar paham orang ini begini ya, orang ini. Ini bukan mancing bukan mancing ini kan juga butuh sebuah keahlian. Siap. Orang bersama-sama berangkat, iya toh. Nah, tapi ketika kita mancing ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, kenapa? Tergantung keahliannya. Nah, pertanyaannya begini. Ketika ada orang ngomong dia itu setiap mancing tidak pernah dapat namanya ikan, terus tiba-tiba dia itu ngomong bahwa saya itu bisa memancing banyak ikan. Ya. Siap. Apa yang dimaksud seperti itu akhirnya? Apa yang bisa kita nilai dari itu? Apa Bang Don? Bicara Pak. Nah, ya satu ya, dua. Ya. Itu ada tiga. Yang pertama adalah bahwa orang ini gedabus, mimpi. Nah, katanya Mas Hafiz mimpi. Yang kedua adalah bagi orang yang mempercayai berarti orang tersebut itu gampang dibodohi. Iya betul. Ya, toh. Yang ketiga adalah bagi orang yang takut, ya toh. Bagi orang yang takut dengan ancamannya itu sama saja orang tersebut tidak punya kekuatan apapun. Maka ketika Polres itu takut, gitu ya, ya Polres berarti ya dipertanyakan kekuatannya. Nah, iya. Maksudnya Bang Tatoni ngomong seperti itu cerita bahwa ada berkas di kita itu seperti itu ya. Jadi dari berkas tersebut ya Bang Don, ya Mas Iwan, Osi ya. Karena yang tahu saya dengan Bang Waka, ada dua kesimpulan di sana yang perlu saya tekankan. Yang pertama adalah bahwa seluruh laporan tersebut itu tidak masuk. Ya, tidak ada yang ditindaklanjuti. 11 kasus itu tidak ada setelah, karena saya ditugaskan. Ya, saya ditugaskan untuk mempertanyakan dan mengawal. Dan setelah saya tanyakan, penyidik akhirnya duduk dengan saya, berhadapan dengan saya, diceritakanlah sebuah kronologis dari laporan yang dimaksud. Dan ternyata semua data yang ada, ternyata bukti yang ada itu tidak mencukupi.
Tidak bisa. Kenapa? Karena bukti awalnya sudah keliru. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu, ya sama ternyata kejadiannya seperti yang sekarang. Dia menggunakan sebuah power ya, yaitu power kekuatan orang yang orang yang datang ya, daripada nangis katanya itu bahasanya yang lebih baik itu diterima aja dulu. Itu yang pertama. Iya dong. Loh, kadung aja makan sinoro kan nih. Iya. Itu yang pertama. Berarti itu memang dari dulu sudah seperti Iya, itu. makanya ini ya, terutama tim pemakar dan masyarakat Situbondo serta polisi-polisi yang baru ada di Situbondo biar paham dulu ceritanya. Silakan buka seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah, yang ketiga adalah kebetulan sekarang ini orangnya ada yang sama, ada yang enggak. Kita harus terbuka ini sama masyarakat Situbondo. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana perlu saya bilang. Jadi setelah saya membaca laporan-laporan tersebut ada dua hal yang bisa saya garis bawahi di pelapor ya. Yang pertama, ternyata dari 11 kasus yang dilaporkan Lilun CS tahun 2013-2014 itu tidak ada satupun kasus yang berhubungan dengan orang lain, ya toh? Tidak ada hubungan secara pribadi, artinya sesuai dengan pergerakan. Kalau kita laporan tambah kan tidak ada hubungan dengan kita, Bang. Ya, toh kita tidak dirugikan secara langsung kan. Yang berat, yang sulit, juga yang berbahaya tidak ada satupun itu beratas nama Lilun. Itu yang pertama. Yang boleh lain. Hah? Pakai orang lain, pakai orang yang disuruh. Jadi tidak ada satupun. Betul? Betul nggak? Betul atau Nah, tidak? kau nggak jawab. Karena kamu yang nulis itu kayak ini. Pelapornya siapa ini siapa? Jadi tidak ada satupun nama yang melaporkan kasus-kasus tentang pergerakan, tentang tambang dalam hal ini itu yang bernama Lilun itu sejak tahun 2014, sejak tahun 2013. Nyor, gua tanya kakak Osi dulu. Kalau saya itu nyuruh kamu naik kelas, artinya? Kok tak tahu naik. Satu, kita tidak tahu naik. Yang kedua, kita takut. Jadi hanya orang yang takut dia yang nyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Sepakat? Ini masyarakat Situbondo biar tahu. Dan ini jawaban saya. Kenapa Bang Ipul berani melawan namanya Lilun? Yang di luar kelihatan seperti singa, meskipun ternyata singa takut. Kenapa saya berani? Karena saya di 4 tahun ada di dalamnya dan saya sudah bisa meraba-raba siapa orang ini. Prinsip. Yang lain di luar tercemar, wow, kalau saya enggak. Betul? Logika kan? Ya. Hah? Masuk. Benar. Jadi itu yang melaporkan adalah orang-orang lain yang disuruh oleh dia. Dia melaporkan hanya urusan pribadi, melaporkan namanya Bang Amir, yang katanya bentar lagi dia akan menjadi tersangka bentar. Enggak ada itu tidak naik ke penyidikan. Kenapa? Karena unsur-unsur yang diberikan itu tidak benar. Nah, yang masalahnya, pokok masalahnya adalah uang yang diberikan kepada Amir, Bang Amir untuk berdemo, itu katanya dikorupsi atau digelapkan oleh Bang Amir. Setelah saya baca, saya lihat pengeluarannya ini dan ini kok. Hah? Ya saya katakan, kenapa? Saya orang yang paling tidak suka ketika polisi, ya ini dari awal ya, dari PKP 2 hari. Saya tidak suka ketika penyidik itu bermain hukum di dalamnya. Tapi kenapa saya diam? Kenapa? Dan itu 2017. Kenapa saya diam? Saya tidak menekan penyidik karena satu kan, Ya. karena penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Benih itu apa itu namanya karena dia tidak ingin ayo unsur politik, nggak ada. Karena apa? Itu penyidik sudah satu persatu memaparkan kepada saya terkait kasusnya. Itu yang kedua. Ya. Tentang pelapor ini. Yang ketiga ada saat tadi saya bilang yang sekarang ini memang ada yang berbeda, ada yang sama. Ya, orangnya. Yang sama adalah Mas Supiono. Mas Supiono adalah salah satu. Bertakut ibu mau saya. Iya. Susu. Mas Supiono adalah salah satu pelapor penambangan di tahun 2014. Di antara 11 ya. 11 laporan itu salah satunya adalah Mas Supiono.
Ya. Siap, siap. Dan saya tanyakan kenapa ini tidak naik? Karena ternyata antara Mas Supriyono ini sebagai pelapor sudah didudukkan sama di dalam sebuah forum di situ. Saya tidak mengatakan apa-apa ya. Sudah didudukkan melalui mediasi polisi. Akhirnya itulah alasan kenapa tidak bisa ditindaklanjuti. Ini yang mau saya. Siap. Tentang apa yang diomongkan, apa yang terjadi, Allah a'lam bishawab, saya tidak akan bisa ngomong seperti itu meskipun itu dijelaskan. Kenapa? Itu masuk di tuduhan. Fungsi saya hanya menjelaskan itu saja. Yang pasti itu yang terjadi. Ada? Ya, nggak bisa dilanjutkan kan? Tidak dilanjutkan banyak hal. Jadi itu, ya. Saya simpulkan dari awal dulu sebelum masuk persoalan yang seperti ini. Yang pertama adalah pelapornya yang berbahaya tidak pernah namanya hidup. Silakan koreksi di Polres Situbondo, pernahkah hidup melaporkan seorang koruptor? Saya ingin tahu. Kenapa? Bahaya itu. Jadi dulu ini kalau sudah bahaya paham ya nggak bakal laporan ini. Iya kan orang kan begini Pak Mas Hafiz. Orang kalau misalnya mau renang, mau nyebrang itu kan yang tahu diri kita. Ya. Meskipun tidak dalam, tapi kalau kita itu tidak punya keberanian ya akan nyebrang. Demikian pula kalau kita berani meskipun dalam kita nyebrang. Ya, yang pertama. Yang kedua dari 11, saya bicara 11 ya. 11 laporan sebagai bahan di GP Sagera atau sisa peninggalan masa lalunya itu. Dari 11 itu hanya satu laporan itu yaitu tentang Bang Amir yang diduga yang dilaporkan tentang 378 372 yaitu penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Kalau yang lain tidak ada. Itu yang melaporkan adalah anak buahnya. Ya. Siapa yang ngomong Bang Ipul? Bang Ipul tidak pernah takut untuk mengungkap sebuah kebenaran. Kenapa? Tujuannya agar Situbondo tidak gonjang-ganjing dengan sesuatu hal yang hanya diformat ini seperti ludruk. Dia melodrok dua, seperti tembak, padahal bukan tembak itu. Itu hanya kilatan-kilatan, bahkan mungkin ada sembak, dak. Jadi masyarakat Situbondo agar paham, terutama penyidik yang baru di Situbondo atau mungkin pejabat-pejabat polisi yang baru di Situbondo agar tahu cerita ini yang dari awal. Ya, Betul. Ya, itu kan betul ya. Jadi Yang kedua, di antara pelapor ada yang namanya Mas Supriyono juga yang melaporkan di tahun 2013 ya semuanya juga tidak berlanjut. Hah? Iya. Ya, jujur saya. Dengan laporan yang sama. Dengan laporan tentang tambang ya. jadi ini siap menjawab. Nah, yang ketiga adalah bahwa semua laporan itu penyidik sudah memaparkan ke saya bahkan menunjukkan ini berkas masih ada. Bagaimana kita melanjutkan Pak Ketum kalau ternyata ini laporannya salah? Saya katakan jangan lanjutkan. Kalau memang itu salah karena saya menginginkan penyidik profesional. Jangan takut apalagi dengan cara-cara kartu. Iya. Pak Tony yang buat soalnya berkas yang kumpulkan Pak Tony. Bahkan itu kita jadikan sebagai ajang kita demo ya. Ya betul, Bang. Apa salah tadi ya? Sampai demo. Demo itu kita tunjukkan ada 11 laporan yang tidak ditunjukkan, yang tidak dilanjutkan oleh polisi. Oleh karenanya akhirnya polisi penyidik memanggil saya bukan negosiasi, silakan tanyakan sama penyidik. Penyidik memberikan kejelasan. Makanya saya Bang Amir tidak bisa naik. Enggak salah, enggak memenuhi unsur-unsurnya. Amir Mas Amir ya. Makanya kan Amoy itu atau Mas Hafiz itu kan selalu mengatakan mana buktinya yang Amir yang keluar karena setiap berkumpul dengan kita kan Mas Amir selalu diangkat sebentar lagi. Wah ya punya beli sampai misalnya beli sampai budu kan. Waduh sekian. Iya karena kita kan selalu ngomong di luar kita lagi. Katanya siapa? Bentar lagi lah itu. Jadi agar masyarakat situ berdoa. Ternyata kita harus kosong itu namanya pelaku. Oke, betul. paham sudah Ya. Karena ini juga dan baru sekarang saya ngomong ini termasuk kenapa Mas Direktur jadi konkuren. Nah, ketika Mas Direktur ini sudah tersenyum, dia paham caranya. Nah, untuk kita membahas terkait dengan judul melaporkan penambahan apa itu namanya legal, ngipil lo, ayo kita saksikan dulu
video yang pertama tadi yang di awal itu kita saksikan dulu agar masyarakat Situbondo memahami ya. Siap ya.